Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ikhwan fid din wa akhwatillah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermajelis dalam rangka menunggu waktu berbuka puasa, dan kita memanfaatkan waktu yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari apa-apa yang diharamkan Allah dan apa-apa yang dihalalkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang biasanya kita kaji setiap kajian rutin, kajian rutin, yaitu kitab Sulamut Taufik. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masalah dosa-dosa yang berhubungan dengan lisan. Karena di pembahasan atau pertemuan sebelumnya dalam kajian ngaji kitab Sulamut Taufik, kita sempat membaca beberapa dari dosa-dosa yang berhubungan dengan lisan. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pembahasan dosa-dosa atau maksiat-maksiat yang berhubungan dengan lisan. Faqala bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharaini amin. Berkata penulis kitab, yaitu Syekh Sayyid Abdullah ibn Husain Ba'alwi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa minha sabbus sahabati wa syahadatu zuri wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yudmirul khulf. Musannif rahimahullah, beliau mengatakan, wa minha, dan termasuk dosa-dosa atau kemaksiatan yang berhubungan dengan lisan manusia, di antaranya adalah sabbus sahabah, mencela sahabat. Mencela sahabat merupakan salah satu dosa dan bahkan termasuk dosa yang besar. Karena para sahabat ini orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang itu mencela sahabat, ya. Seorang itu mencela apa? Mencela sahabat, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis beliau dengan jelas menjelaskan bahwasanya tidak boleh mencela sahabat, ya. Adapun yang terjadi fitnah mungkin di antara mereka, ya, mungkin terjadi fitnah setelah wafatnya Nabi, ada peperangan yang terjadi di antara para sahabat, maka sebagaimana disampaikan oleh para ulama, kita mencukupkan diri dalam artian berdiam diri, tidak ikut-ikut dalam masalah tersebut. Ya, memang pernah terjadi peperangan di antara para sahabat, ya. Akan tetapi kita tidak dalam artian kita sampai mencela, ya, seperti orang-orang Syiah, ya, yang mana mereka sampai mencela orang-orang yang tidak tidak sepandangan dengan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, dan bahkan mereka sampai mengkufurkan para sahabat, naudzubillah. Ini merupakan dosa yang besar, ya, dan bahkan bisa menyebabkan orang yang melakukan hal tersebut bisa masuk dalam kekufuran, ya. Wa syahadatu zur, termasuk kemaksiatan lisan adalah syahadatu zur, persaksian dusta. Persaksian dusta. Ketika seorang misalkan didatangkan dalam suatu peradilan, dia didatangkan sebagai saksi, maka tidak boleh seorang itu bersaksi dengan kesaksian yang dusta. Mungkin karena iming-iming dari terdakwa atau ya, nanti kamu bersaksi demikian dan demikian, nanti saya berikan upah
Ya. Maka ini perbuatan yang sangat-sangat dilarang, dan ini termasuk dosa lisan karena orang bersaksi dengan lisannya. Di antara dosa lisan adalah wal khulfu fil wa'di, yaitu mengingkari janjinya. Ya, belenjani gitu kalau orang Jawa ngarani. Belenjani janji. Jadi al khulf itu adalah dia mangkir ya, atau mengingkari fil wa'di, dari janji yang sudah dia janjikan. Idza wa'adahu wa huwa yudmirul khulf. Nah, ini berlaku jika dia berjanji tapi memang dalam hatinya sudah niat saya nggak mau menepati janjinya. Karena mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana kalau kita misalkan sudah berjanji bertemu dengan seseorang, qadarullah ternyata tidak bisa. Apakah ini termasuk juga idza wa'ada akhlafa? Kalau maksudnya orang berjanji, dia berjanji dia mengingkari, apakah masuk dalam ranah itu? Kita katakan tidak. Ya. Karena bisa jadi ketika dia berjanji itu memang dia ingin menepati, tapi qadarullah mungkin ada kendala atau apa, akhirnya dia tidak bisa menepati janjinya. Ini bukan termasuk yang disabdakan Nabi SAW termasuk tanda orang munafik, idza wa'ada akhlafa. Ya. Tapi yang dimaksud al-khulf di sini yaitu memang dia sudah sejak awal ketika dia sudah berjanji, dia sudah emang tidak ada niatan untuk menepati janjinya. Kalau saya jadi misalkan, maka saya akan turunkan harga apa misalkan. Jalan ini akan saya aspal, saya perbagus misalkan. Tapi memang sejak awal janjinya dia sudah tidak ingin menepati, ya. Itu hanya sebagai pemanis saja. Maka ini termasuk dosa dalam lisan. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wa matlul ghani. Matlul ghani itu adalah menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu membayar. Ya, terjemahannya panjang, tapi kalau dalam istilah syariat, istilah bahasa Arabnya cuma matlul ghani gitu aja. Rasulullah pernah bersabda matlul ghani dzulmun. Ya, jadi matlul ghani dzulmun. Orang kalau dia kaya kemudian menunda-nunda, atau bukan kaya dalam artian mampu untuk membayar hutang, kemudian menunda-nunda pembayaran hutangnya, maka ini termasuk bentuk kezaliman padahal dia mampu. Ya. Baik. Nah, matlul ghani dimasukkan oleh beliau di sini dalam dosa lisan karena memang terkadang orang itu menundanya kan pakai lisan. Ya, orang menundanya pakai lisan. Ketika sudah jatuh tempo, dia orang Jawa ngarin nyemayani, apa ya bahasa Indonesianya ya, disemayani, diberi janji gitulah ya, besok saja ya, 1 bulan lagi misalkan saya belum punya uang, padahal dia punya uang dan kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi ya, tapi memang dasar dianya saja yang tidak mau membayar hutangnya ya, maka ini termasuk kezaliman ya, termasuk kezaliman. Baik. Wasyatmu wasabbu, ini hampir sama maknanya. Asyatm wasab itu maknanya sama, yaitu mencela, mengolok-olok ya, dan yang semisal dengan itu ya. Ini juga termasuk dosa lisan ya, termasuk dosa lisan. Makanya Rasulullah SAW beliau dalam satu hadis beliau mengatakan min akbaril kabair an yasubbar rajulu walidayhi. Termasuk dosa yang paling besar adalah seorang laki-laki dia mencela ayahnya atau mencela orang tuanya sendiri. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana seorang itu bisa mencela ayahnya sendiri? Iya, dia mencela ayah orang lain, kemudian orang lain balas mencela di ayahnya. Ya, maka mencela orang lain, ya ini juga termasuk kezaliman. Maka seorang muslim harus menjaga lisannya. Jangan sampai dia menyakiti orang lain, mencela orang lain, ya, dengan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain. Baik. Wal-la'nu, dan melaknat. Ya, dan melaknat terhadap orang atau terhadap sesuatu yang tidak pantas untuk dilaknat. Ya. Tidak pantas untuk dilaknat, ya. Maka tidak boleh, ini termasuk dosa, ya. Termasuk dosa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu laisa bil'an. Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat. Ya. Dikit-dikit laknatullah ya, dikit-dikit semisal itu ya. Tapi kalau misalkan itu suatu yang memang dinaskan, dia memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh saja
seperti iblis ditambahi laknatullah, ya boleh. Karena memang dia sudah dasarnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyebutkan satu hal ya yang dia belum jelas apakah dia mendapat laknat Allah atau bukan, maka tidak boleh kita dengan serta-merta memberikan lakop melaknat seperti itu. Baik. Kemudian wal istiza'u bil muslim, dan mengolok-olok saudara muslim, ya, mengolok-olok saudara muslim. Ya, al-istiza itu lebih kepada sukhriyah, jadi melecehkan gitu ya. Jadi melecehkan, meremehkan saudara muslim yang lainnya. Ya, saudara muslim yang lainnya. Bisa dengan lisannya ya, dengan mencela, dengan mengejeknya, ini juga termasuk dosa. Baik. Wa kullu kalamin mu'dzin lahu, dan setiap ucapan yang menyakiti perasaan muslim yang lainnya. Iya. Setiap perkataan yang menyakiti saudara muslim yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW itu menutup pintu-pintu semacam ini, menutup pintu-pintu terjadinya ketidakcocokan atau terjadinya permusuhan di antara kaum muslimin. Misalkan Rasulullah SAW mensabdakan bahwasanya jika ada 3 orang ya, kemudian ngobrol, janganlah yang 2 orang ngobrol kemudian yang 1 ditinggal, maksudnya bisik-bisik. Ya, ya. Maka hendaknya yang temannya yang 1 orang tadi ya diikutkan dalam perjalanan. Ketika duduk bertiga, kemudian 2 orang bisik-bisik sendiri misalkan. Ya. Kenapa? Karena ini bisa mendatangkan perasaan tidak nyaman kepada orang tersebut. Nah ini saja, apalagi yang bukan langsung berkata kepada orang tersebut. Ya, apalagi kalau langsung mengatakan, ya, dengan perkataan-perkataan ini bisa menyakiti, bisa menyinggung. Ya, bisa menyinggung. Ya, meskipun itu taruhlah bukan kata-kata kotor, bukan perkataan ghibah atau apa. Ya, taruhlah dia menyebutkan suatu perkataan yang menyinggung. Misalkan taruhlah orang tersebut tua misalkan. Kemudian dia mengatakan dasar orang tua misalkan. Ya. Maka ini dari segi perkataan itu tidak ada maksiatnya, tapi ketika diucapkan kepada orang tersebut maka itu bisa menyakiti. Ini juga termasuk apa? Dosa. Maka kita harus menjaga lisan dalam ngobrol, gitu juga dilihat yang kita ajak bicara siapa. Usahakan kita menjaga hati orang yang kita ajak bicara. Baik. Wal kadzibu 'ala Allahi wa 'ala Rasulillah. Berikutnya adalah berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Ini juga dosa lisan. Seorang berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, buat da'wal batilah. Tuduhan palsu. Ini juga apa? Ini juga termasuk dosa lisan ketika seorang menuduh orang lain. Ya. Orang menuduh orang lain dengan tuduhan yang palsu, maka ini juga termasuk dosa dalam masalah lisan. Ya, tidak boleh seorang itu menuduh kepada orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Wat talaqul bid'i. Termasuk dosa masalah lisan adalah tolak bid'i. Ya, apa tolak bid'i ini? Baik. Dalam fikih ada istilah tolak sunni, ada istilah tolak bid'i, ada istilah tolak sunni, tolak la sunni wala bid'i. Intinya adalah gini. Kalau orang itu mentalak istrinya dalam kondisi, gampangannya dalam kondisi istrinya sedang haid, ya, dalam kondisi istrinya sedang, karena harusnya orang mentalak istrinya itu ketika istrinya sedang dalam kondisi suci. Kalau tidak seperti itu, maksudnya ketika istrinya sedang haid, maka ini sebenarnya haram hukumnya mentalak. Memang jatuh talak tapi haram hukumnya. Nah, termasuk kemaksiatan dalam lisan adalah ketika suami menceraikan istrinya, mentalak, mengucapkan dengan lafadz, ya, anti tolik, kamu saya talak. Ya. Ketika istrinya sedang haid, ini termasuk kemaksiatan dalam lisan. Karena talak bid'i itu para ulama mengatakan dia adalah dosa. Meskipun terjatuh talak, tapi dia dosa. Ya. Baik, wa talaqul bid'i. Jadi mentalak istrinya ya ketika dalam kondisi haid contohnya ya. Ada beberapa gambaran talak bid'i, tapi yang paling mudah seperti itu. Ya. Baik. Yang berikutnya,
wadhiharu, dan juga zihar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina yudhahiruna min nisaihim. Ya. Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka. Ya, zihar itu kalau dalam tradisi bangsa Arab ya, di zaman dahulu, di zaman Nabi dan juga beberapa zaman setelahnya, itu kadang mereka mentalak atau menceraikan istrinya bukan dengan lafaz talak, tapi dengan lafaz zihar. Lafaz zihar itu mereka mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, atau yang semaknya, pokoknya ada sisi tasbihul imra'ah bi dhahri ihda maharimihi. Jadi menyerupakan istrinya seperti punggung mahramnya. Ya. Ya. Jadi kamu itu bagiku seperti punggung ibuku, itu kalau diterjemahkan. Ini memang tidak ada kalau di tradisi Indonesia, nggak ada ya. Tradisi orang Indonesia, orang Jawa insya Allah nggak ada. Ini tradisi di zaman. Nah, kalau sudah jatuh lafaz zihar ini biasanya ya hukumnya adalah talak. Hukumnya adalah talak. Tapi ketika dalam Islam itu di zaman jahiliyah ya. Tapi ketika di zaman Islam maka diperinci. Ya, perinciannya yang lebih rinci bisa dibahas dalam pembahasan fikih, tapi intinya di sini poin utamanya adalah kalau dia ketika melafadzkan zihar tadi dia membayar kafarah, maka selesai, nggak jatuh talak. Ya. Jadi kalau misalkan dia setelah zihar dia tidak langsung mentalak, setelah dizihar besoknya misalkan, ya dia tidak langsung mentalak, maka dia harus membayar kafarah, ya, bayar denda zihar, ya. Baik. Nah ini juga termasuk kemaksiatan, termasuk dosa lisan ketika menggunakan lisannya untuk zihar istrinya. Wa fihi kafaratun. Dan di dalam zihar ini ada kafarah ya tadi yang kita sebutkan. Illam yutallikha ba'dahu fawran. Jika tidak langsung mentalak istrinya. Ya, jika tidak langsung mentalak istrinya, maka dia harus apa? Dia harus membayar kafarah. Kenapa harus membayar kafarah? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan untuk mentalak itu ada lafaz-lafaz tertentu. Dan tidak boleh menggunakan lafaz ini. Lafaz zihar ini tidak dipergunakan untuk mentalak. Ya. Meskipun di zaman jahiliyah dianggap talak, di zaman Islam tidak dianggap talak. Ya, mentalak istri itu kalau dalam bahasa Arab ya dia menggunakan lafaz talak atau menggunakan lafaz mufaraqah, ya. Nah, itu bisa, ya. Jadi talak tuki atau anti talik, ya. Dan seterusnya. Atau farak tuki, ya, saya berpisah denganmu dan seterusnya. Nah, adapun lafaz zihar ini tidak berlaku untuk talak. Maka ini termasuk kemaksiatan dalam lisan. Adapun kafarah yang harus dibayar ketika seorang itu mengucapkan lafaz talak adalah wahya idqu raqabatin mu'minatin salimatin, yaitu membebaskan satu budak yang beriman, ya, yang dia selamat dari cacat fisik yang mengganggu pekerjaan budak. Itu kafarah zihar. Fa in ajiza, kalau dia tidak mampu untuk membayar kafarahnya, shama syahraini mutatabi'aini, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Fa in ajiza, kalau dia tidak mampu, at'ama sittina miskinan, maka dia memberi makan, ya, atau mengeluarkan mengeluarkan fidyah, ya, 60 kepada 60 orang miskin, sittina mudda. Satu orang miskinnya mendapat 1 mud bahan makanan pokok. Ya, jadi itu kafarahnya. Baik, masyaallah muslimin jangan rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya termasuk dosa lisan, wa minha, termasuk darinya adalah al-lahnu, kesalahan fil Qur'ani dalam membaca Al-Qur'an, wa in lam yukhilla bil makna, meskipun tidak sampai merubah makna. Jadi kesalahan dalam membaca Al-Qur'an dengan syarat, ya, ya dia sudah memiliki kemampuan untuk belajar tapi dia tidak mau belajar. Atau dia ada kesempatan untuk belajar tapi tidak mau belajar sama sekali. Ya. Membaca Al-Qur'an salah-salah, tapi dia tidak mau belajar, tidak ada usaha, padahal ada kesempatan, ada guru, ya. Dia tinggal meniatkan diri saja, tapi dia tidak mau. Ya.
Maka karena hal tersebut maka tidak boleh. Ya. Baik. Ya. Maka membaca Al-Qur'an dengan kesalahan dalam lafaz-lafaz, ya, makharijul hurufnya, sifatul huruf, ya, tajwid-tajwidnya, ya. Maka ini menjadi suatu hal yang diharuskan bagi seorang muslim untuk belajar. Karena itu kitab sucinya. Ya. Maka jangan sampai kita membaca Al-Qur'an masih banyak yang salah. Ya. Makanya ketika kita ada kesempatan untuk mempelajari, misalkan belajar tajwid, tahsin, nah itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar membaca Al-Quran. Nah kalau sudah ada usaha tapi memang sudah mentok, makanya taruhlah umur 45, umur 50, itu kan lisan kan, ya, lidahnya sudah kaku gitu. Jadi kalau dibenarkan juga sulit sekali. Ya, maka wallahu taala alam, ya, maka untuk hal semacam ini maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang penting dia sudah ada usaha untuk memperbaikinya. Tapi kalau memang dia tidak ada usaha sama sekali, ya sudahlah. Ya sudah dari kecil saya belajarnya kayak gini, ya sudah. Ya, maka ini bisa nanti jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah karena membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan cara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Imam Ibnul Jazari dalam Nadham Jazari beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, lam yusahhil Qur'ana athimu atau kama qala. Jadi orang mempelajari ilmu tajwid, ya itu adalah suatu hal yang wajib. Kenapa? Karena ketika orang dia salah dalam bacaan Al-Qur'annya, dia bisa saja dia berdosa karena dia tidak ada usaha untuk memperbaikinya. Baik. Berikutnya wasu'alu lil ghani bimalin aw hirfatin. Di antara dosa lisan adalah dia meminta-minta padahal dia kaya. Meminta-minta padahal dia apa? Memiliki kekayaan. Ya. Jadi meminta-minta sendiri itu sebenarnya meskipun dia adalah orang butuh, kalau dalam adab tidak baik. Ya, kalau dalam adab tidak baik, meskipun dia butuh. Ya, tapi bukan berarti haram. Tapi kalau misalkan orang itu kaya, kemudian dia minta-minta belas kasihan pada orang lain, nah ini termasuk dalam kemaksiatan dalam lisan. Ketika Allah sudah memberikannya rezeki, seolah-olah dalam tanda kutip dia tidak bisa bersyukur atas yang Allah berikan. Akhirnya dia kurang dan malah mencarinya dengan cara yang salah, yaitu minta-minta. Padahal minta-minta itu dalam kondisi yang orang butuh saja adabnya masih tidak, ya hendaknya tidak minta-minta gitu. Ya, tidak minta-minta. Ya, apalagi ini orang yang tidak butuh sebenarnya, cuma dia merasa masih butuh padahal sebenarnya dia kaya. Taib. Wan nadhru bi qasdi ihramil warith. Di antara dosa lisan adalah dia bernadar dengan maksud menghalangi hak waris. Ya. Bernadar dengan maksud menghalangi hak waris. Misalkan taruhlah ya, naudzubillah, seorang bapak, tapi dia sangat membenci istrinya, naudzubillah ya. Dia sangat membenci istrinya. Kemudian dia bernadar, kalau saya meninggal istri saya tidak mendapat warisan sama sekali misalkan. Padahal dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasanya istri itu atau pasangan, ya suami atau istri, ya itu tidak akan mendapatkan waris. Dia pasti dapat waris, ya, namun enggak. Ya, kemudian dia bernadar karena mungkin ada ada dendam yang tersembunyi seperti itu. Kemudian dia bernadar, ya maka ini termasuk nadar dalam kemaksiatan, ya. Dan ini adalah dosa lisan. Wa tarkul wasiyati bidainin aw ainin ya'lamuha ghairuhu. Termasuk dosa lisan berikutnya adalah tidak memberikan wasiat bagi orang yang ditinggalkan, ya, perkara hutang atau yang lainnya. Padahal ada orang lain yang mengetahui hal tersebut. Jadi misalkan ketika dia hidup, ya, setelah dia pernah punya hutang atau punya apa gitu ya. Kemudian dia tidak mewasiatkan kepada orang lain. Dia menyembunyikan hal tersebut. Maka ini juga termasuk kesalahan, ya, kemaksiatan. Kenapa? Ya kalau niatnya memang dia ingin menyembunyikannya, ini merupakan dosa. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau pernah mengatakan, hendaknya seorang muslim itu, ya, dia tidaklah tidur dalam beberapa hari kecuali wasiatnya ada di samping bantalnya. Makanya senantiasa dia menulis
wasiat supaya kalau terjadi apa-apa, kalau ajalnya menjemput, maka ahli warisnya tahu bahwasanya dia pernah punya hutang ini, pernah punya tanggungan ini dan itu. Baik. Berikutnya wal intima'u ila ghairi abihi au ila ghairi mawalihi. Termasuk dosa lisan adalah menasabkan diri atau menasabkan seseorang kepada selain ayahnya atau selain maulanya. Maula itu yang membebaskannya. Jadi kalau zaman perbudakan dulu, kadang budak itu kan sudah tidak tahu nasabnya. Jadi misalkan dia dapat budak dari Afrika, misalkan dibawa ke tanah Arab, ya akhirnya dia nggak tahu ini budak bapaknya siapa, ininya siapa, yang nggak tahu, sudah tidak diketahui lagi. Maka bagaimana manggilnya? Ya, biasanya ditambahi maula. Itu, tambahi apa? Maula, seperti Imran maula Utsman bin Affan, gitu ya. Atau ini maula siapa, gitu ya. Jadi tambahi maula kayak gitu. Nah, termasuk dosa adalah ketika seorang itu menasabkan dengan lisan ya. Jadi menasabkan ini adalah anak saya, padahal itu bukan anaknya. Ya, jadi ketika ditulis bin nama orang tersebut padahal dia bukan ayahnya, maka ini termasuk dosa dalam masalah lisan. Kenapa? Karena itu nanti bisa merusak nasab seseorang. Bisa merusak nasab seseorang, padahal termasuk perkara yang dilindungi oleh syariat, ya, dilindungi oleh agama, itu adalah perkara nasab. Makanya ada aturan nikah itu supaya apa? Nasabnya jelas. Ya. Zina dilarang, kenapa? Ya, hifdzun nasl, ya, untuk menjaga apa? Nasab supaya tidak tercampur. Wal khidbatu ala khidbati akhihi. Ya, termasuk dosa adalah melamar di atas lamaran orang lain. Gitu. Jadi kalau mau ngelamar dilihat dulu itu ceweknya sudah dilamar atau belum gitu. Kalau kosong ya boleh. Tapi kalau sudah masih dalam lamaran orang lain, ya, maka ini termasuk satu kesalahan, ya, satu dosa bisa menjadi dosa. Ya, jadi sedang dilamar kok ditikung gitu ya. Ini enggak satu dosa karena bisa menyakiti sesama muslim, saudaranya, apalagi dia orang muslim, apalagi teman dekatnya. Ini kan malah semakin nyelkit gitu ya di hati. Baik. Termasuk dosa wal fatwa bi ghairi ilmin wa ta'lim. Termasuk dosa adalah memberikan fatwa, memberikan jawaban-jawaban agama tanpa dilandasi oleh ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun." Ya, janganlah kalian itu berbicara atas nama Allah tanpa landasan ilmu, karena ini masalah agama. Ya. Orang tidak serta-merta dia bisa langsung menjawab semua pertanyaan dalam masalah agama. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau ketika disodorkan 40 pertanyaan, beliau hanya menjawab sekitar 4 pertanyaan saja. Yang lainnya bagaimana? Orang tadi bertanya, Imam Malik, ini ada sisa 36 pertanyaan, bagaimana? Engkau adalah imam, engkau adalah ulama ya di tanah haram ini. Maka Imam Malik mengatakan, ya, kullahum qala Malik wallahu alam. Katakan kepada yang tanya, Imam Malik mengatakan Allah yang Maha mengetahui. Ya, jadi memang untuk masalah ilmu agama atau masalah agama ini, ya, jangan sampai kita memberikan fatwa tanpa dilandasi dengan ilmu syar'i. Wa ta'allumu ilmin mudir. Termasuk dosa lisan adalah mempelajari ilmu yang berbahaya. Mempelajari ilmu yang berbahaya. Seperti apa? Ilmu sihir. Ilmu sihir, ya, mempelajari mantra-mantra, itu kan ngerapal mantra kan pakai lisan. Nah, ini termasuk ilmu-ilmu yang berbahaya. Ya. Ilmu-ilmu berbahaya bahkan bisa mengarahkan, bisa mendatangkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk dosa dalam masalah lisan. Ketika seorang belajar berusaha mengucapkan mantra-mantra tadi. Wal hukmu bi ghairi hukmillah, dan memberikan putusan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah. Ini juga termasuk dosa. Ini bagi hakim, qadhi, ya. Ketika memberikan putusan peradilan, maka jangan sampai dia memberikan putusan yang tidak sesuai dengan asas-asas keadilan dan asas-asas Islam. Ya, yang harusnya dia dihukum seperti ini, ya dia berikan hukuman yang lain, atau yang seharusnya dia bersalah, dia benarkan. Ya, maka ini suatu hal yang hendaknya diperhatikan oleh
orang-orang yang memberikan peradilan kepada orang lain. Di antara dosa lisan adalah wan nadabu wan niyahah, yaitu meratapi mayit dengan ucapan-ucapan. Meratapi mayit dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Ya, misalkan ada saudaranya yang meninggal kemudian dia berteriak-teriak sambil mengatakan, wahai saudaraku kenapa terjadi, dan menangis jadi-jadinya sambil mengucapkan ini memang tidak adil atau apa, harusnya saya yang meninggal. Ucapan-ucapan yang menunjukkan apa? Ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Ini juga termasuk dosa lisan. Ya, termasuk dosa lisan. Ya, dan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis beliau melarang an-niyahah ini, ya, meratapi mayit. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qaulin yahutsu ala muharramin. Termasuk dosa lisan adalah setiap ucapan yang mendorong untuk melakukan perbuatan haram, au yafturu an wajib, atau yang membuat orang lain menjadi malas-malesan melakukan kewajiban. Ini juga ucapannya itu mengandung dosa kemaksiatan. Ya, mengandung dosa kemaksiatan. Misalkan kalau seperti ini yang anak-anak muda ya, zaman-zaman Ramadan ini kan zaman bukber, ya, reuni ngumpul teman SMP SMA, ya, pas bukber azan maghrib mau azan mau sholat, kemudian ada temannya ngomong, saya lapo sih sholat sih mangan sih, akhirnya apa? Yaftur an wajib, mempengaruhi orang lain untuk apa? Untuk malas-malesan dalam melaksanakan wajib. Ya, ketika sudah mepet mau isya, ya, begitu itu ada kegiatan lagi, mau sholat isya, engko ae dijamak lah posisi sholat saiki. Dijamak orang mau Mojokerto nggak kemana-mana mau jamak gitu ya. Baik, maka hal-hal semacam ini hendaknya diperhatikan. Ya, jangan sampai dia mengajak orang lain kepada apa? Kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ucapannya itu sudah mengandung maksiat karena mengajak kepada kemungkaran. Wa kullu kalamin yakdahu fid din, dan setiap ucapan yang mencela agama, au fi ahadin minal anbiya, atau salah satu dari para nabi, au fil ulama, atau mencela ulama, awil ilmi, atau mencela ilmu syar'i, awil syar'i, atau mencela syariat itu sendiri, awil qur'ani, atau mencela Al-Qur'an, au fi syai'in min sya'airillah, atau mencela sesuatu dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencela sesuatu dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini termasuk dosa dalam masalah lisan. Ya, termasuk dosa dalam masalah apa? Dalam masalah lisan, ketika dia mencela agama atau mencela nabi. Ya, mencela nabi, ya. Ya, meskipun dengan bahasa yang dalam tanda kutip, ya, taruhlah halus misalkan. Ya, Nabi Muhammad itu untuk bangsa Arab misalkan. Orang Jawa ya Sunan Kalijogo misalkan gitu. Nah, ini dalam tanda kutip ada sisi celaan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Rahmatan lil alamin, untuk segala macam manusia, baik fil masyariqil ardh wa magharibiha, baik itu di bagian timur bumi atau bagian barat, seluruh dunia. Itu Nabi Muhammad SAW diutus untuk mereka, bukan hanya terbatas untuk bangsa golongan tertentu. Ya, maka ini termasuk bentuk celaan kepada Nabi SAW. Ya, bahkan terjadi di zaman Nabi SAW ada orang munafik yang mencela para nabi, mencela Rasulullah dan juga para sahabat. Mereka mengatakan, tidaklah kami melihat orang-orang yang paling buncit perutnya dan paling takut dalam peperangan, melainkan orang-orang itu, yaitu maksudnya para sahabat dan Rasulullah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan celaan atas mereka, bahwasanya mereka telah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau mencela ulama, atau mencela ilmu syar'i, ya, atau mencela Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an sudah tidak relevan untuk zaman ini misalkan. Ya. Maka ini termasuk celaan atau yang lain sebagainya dari syiar-syiar Islam. Maka ucapan-ucapan semacam ini sangat-sangat berbahaya dan bukan cuma maksiat atau dosa, bahkan bisa nantinya masuk ke ranah kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian termasuk dosa lisan adalah wa minha at-tazmir. Tazmir, ya, zammara yuzammiru. Ya. Nanti dari turunan katanya ada kata mizmar. Mizmar itu seruling. Tazmir itu main seruling. Ya, main seruling kan pakai mulut, pakai lisan. Maka ini juga termasuk
termasuk maksiat dalam masalah lisan. Kenapa? Karena itu termasuk alat musik, al-ma'azif. Ya, al-ma'azif, ya, bermain seruling dan lain semisalnya, ya, trompet atau yang semisalnya, ya, alat-alat musik menggunakan mulut atau menggunakan lisan, maka ini juga termasuk kemaksiatan. Wasukutu 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bi ghairi udhrin. Termasuk dosa lisan adalah lisan ini tidak mau memerintahkan kepada yang ma'ruf atau melarang dari kemungkaran. Ada kemungkaran terjadi, dia mampu untuk menasihati dengan lisannya, dia tidak menasihati. Maka ini termasuk dosa lisan. Kenapa? Karena lisannya tidak mau bergerak untuk melarang yang mungkar tadi. Ya. Tanpa adanya udzur. Kecuali kalau memang ada udzur, maka dia mengingkari dengan hati. Tapi kalau tidak ada udzur, punya kemampuan, maka harus mengingkari dengan lisannya. Wa katumul ilmil wajibi ma'a wujudi talib. Di antara dosa lisan adalah menyembunyikan ilmu yang harus, yang wajib hukumnya untuk dipelajari ketika ada orang yang ingin belajar, sedangkan tidak ada udzur sama sekali. Ya. Misalkan ada orang baru masuk Islam, dia tidak tahu tata cara sholat, taruhlah di tempat itu dia sendiri yang tahu. Ya, misalkan berdakwah di negeri-negeri kafir misalkan. Ya. Kemudian di situ tidak ada orang Islam. Kemudian ada orang masuk Islam. Kemudian dia ingin belajar sholat, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengajari semampunya. Tidak boleh dia menyembunyikan. Ya, tidak boleh apa dia menyembunyikan. Ya, karena ini termasuk apa? Menyembunyikan ilmu. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian tahu. Taib. Termasuk dosa lisan adalah wadhahiku li khurujir rih. Ya. Termasuk dosa lisan, ya, di sini musannif mengatakan seorang itu tertawa ketika ada kentut yang berbunyi. Ya. Ada kentut yang berbunyi, kemudian dia tertawakan. Maksudnya tertawa itu dalam rangka menghinakan, merendahkan seperti itu. Makanya di sini beliau mengatakan juga au ala muslimin, atau tertawa pada orang muslim istihqaran lahu, ya, sebagai bentuk perendahan, merendahkan orang lain, ya, merendahkan orang lain. Maka ini juga tidak diperbolehkan, ya. Jadi menjadikan orang lain sebagai bahan candaan gitu ya. Sedangkan orang lain tadi tidak ridho dengan hal tersebut, maka ini termasuk dosa. Apalagi itu adalah orang muslim. Ya, orang muslim harus terjaga kehormatannya. Ya. Baik, berikutnya wakat musyahadati. Di antara dosa lisan adalah menyembunyikan persaksian. Ya, dia diminta untuk bersaksi padahal dia tahu, ya, peristiwa itu, ya. Dan kalau misalkan dia tidak menjadi saksi, akhirnya ada hak orang lain yang diambil dengan zalim. Ya, maka orang itu harus memberikan persaksiannya. Jangan sampai dia menyembunyikan kebenaran. Ini masuk dalam menyembunyikan apa? Menyembunyikan kebenaran. Ya, kebenaran diketahui, dan kalau tidak diungkapkan itu nanti bisa menghilangkan hak orang lain dengan secara zalim, maka harus disampaikan. Ya, ini berbeda dengan masalah kemaksiatan seorang hamba dengan Allah, ya. Ini kalau misalkan ada hubungannya dengan sesama manusia, masalah sengketa, masalah apa. Nah, tapi kalau misalkan itu masalah hubungan seorang hamba dengan Allah, maksiat, ya, misalkan seorang melakukan kemaksiatan secara tersembunyi, ya, maka adabnya adalah seorang itu menyembunyikan, tidak diumbar-umbar ke publik seperti itu, bukan. Tapi disembunyikan dan kalau bisa dinasihati. Karena Rasulullah mengatakan, "Man satar musliman satarallahu yaumul qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Au nisyanul Quran, atau melupakan Al-Quran, sengaja melupakan Al-Quran. Ini juga termasuk dosa dalam masalah lisan. Dulu lisannya sering digunakan untuk membaca Al-Quran, murajaah hafalan, menghafal Al-Quran. Kemudian setelah itu tidak pernah membaca kembali. Murajaah, jangankan murajaah, membacanya saja tidak pernah. Maka ini juga termasuk kemaksiatan dalam lisan ketika dia dengan sengaja apa? Melupakan Al-Quran yang dulu pernah dia menghafalkan. Tapi kalau misalkan tidak sengaja, dia sudah berupaya untuk memurajaah, ya, tapi mungkin konsistensinya agak kurang gitu ya. Kalau dulu pas mondok murajaahnya
setiap hari, kalau sekarang mungkin seminggu 2 kali 3 kali, tapi masih ada usaha. Tapi qadarullah memang Allah membuatnya lupa, maka tidak berdosa. Tapi kalau memang sengaja dia sudah malas nggak baca sama sekali, maka ini bisa jadi masuk dalam dosa yang berhubungan dengan lisannya, karena lisannya tidak mau lagi menyebut nama Allah atau membaca Al-Quran tersebut. Wa tarku raddi salamil wajibi 'alaika. Termasuk dosa lisan adalah membalas salam yang wajib. Jadi salam itu ada, membalas salam itu hukum asalnya adalah wajib. Tapi bisa jadi ya wajib ain, bisa jadi hukumnya wajib ain. Tapi bisa jadi hukumnya wajib kifayah. Seperti satu jamaah misalkan, ada yang mengucap salam assalamualaikum, maka tidak harus satu persatu orang, misalkan 10 orang duduk, satu persatu jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam semuanya, enggak. Para ulama mengatakan di situ wajibnya wajib kifayah. Kalau sudah ada satu yang jawab, sudah terjatuh dari yang lain. Tapi kalau misalkan one by one gitu ya, satu orang gitu ya, mengucap salam assalamualaikum gitu, maka wajib bagi dirinya untuk membalasnya ya waalaikumsalam. Nah, kalau tidak membalas tanpa ada uzur ketika itu ya, maka ini termasuk dosa dalam masalah lisan. Wal qublatul muharrikatu lil muhrimi binusukin walisaimin fardha. Termasuk dosa lisan atau dosa bibir adalah melakukan ciuman yang bagi orang yang sedang ihram atau sedang puasa wajib. Ya. Tapi di sini ada catatan al-qublatul muharrikah. Al-qublatul muharrikah. Maknanya adalah ciuman yang bisa menggerakkan syahwatnya. Ya, maka ini termasuk hal yang misalkan manten anyar gitu ya. Sedikit sentuhan itu sudah membawa ke seluruh badan gitu ya. Ya, kemudian ketika di siang hari Ramadan seperti ini, kemudian dia mencium istrinya atau mencium suaminya sehingga menggerakkan syahwatnya, maka ini juga termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena bisa jadi khawatirnya nanti akan melanjutkan ke tingkat yang berikutnya, dan itu bisa apa? Membatalkan puasa. Bahkan kalau misalkan batalnya dengan berhubungan suami istri, bayar kafarah dan seterusnya. Baik, maka hendaknya ditahan ya. Kecuali kalau misalkan kublah ghairu muharrikah, ciuman yang tidak memberikan efek, misalkan ciumnya biasa, mencium kening atau mencium pipinya ya, atau seorang istri mencium tangan suaminya misalkan ya, dan mungkin sudah pengantin lama gitu ya, jadi sudah biasa saja ya, maka ini insya Allah tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan dia sampai menggerakkan pada syahwat, ini yang dilarang. Taib. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dosa yang terakhir adalah masih ada hubungannya dengan al-qublah tadi ya. Auliman la tahillu lahu qublatuhu, atau mencium seseorang yang tidak halal untuknya. Ya. Entah itu pacarnya atau orang yang bukan mahramnya. Ya, maka ini adalah dosa dalam masalah lisan yang hendaknya seorang menjauhi hal-hal tersebut. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Semoga memberikan manfaat dan bisa kita upayakan untuk kita amalkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.